إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر الجمعة رحمكم الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliquna yang menciptakan kita, wa huwa malikuna dan Allah yang memiliki kita, wa huwa razikuna dan dialah yang mendatangkan rizki untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menghantar kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup di alam dunia dalam batasan waktu sementara dan sangat singkat. Karena pendeknya usia kita, sedikitnya umur manusia, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya berulang kali bersumpah mengenai waktu. Wal fajr demi waktu fajar, wad duha demi waktu duha, wan nahar demi waktu siang, wal asr demi waktu asar, wal lail demi waktu malam. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu, karena kesempatan kita hidup di dunia ini sangat terbatas dan waktunya sangat pendek. Al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu kehidupan kamu sangat pendek. Waktu seperti pedang. Kalau kamu tidak mampu menggunakan waktu untuk memenggal, untuk membelah, maka kamu akan terbelah dengan waktu tersebut. Nabi SAW juga ingatkan kita bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak sampai ratusan tahun. Kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup di dunia hanya puluhan tahun saja. A'maru ummati ma baina sittin aw sab'ina sanah. Umur umatku, kata Nabi, hanya puluhan tahun, tidak sampai ratusan tahun. Maka dalam waktu yang singkat ini kita harus faham apa sebenarnya tujuan hidup kita. Dalam waktu yang terbatas ini seharusnya kita mengerti apa maksud Allah menghantar kita ke alam dunia ini. Harus bagaimana kita arungi kehidupan ini dan kemana berakhirnya kehidupan nanti. Kematian anak manusia bukan berakhirnya kehidupan dia, tapi kehidupan anak manusia akan berakhir nanti ketika si manusia itu sudah terkelompok menjadi dua kelompok, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu kelompok ada di surga dan satu kelompok ada di neraka. Itulah terminal terakhir kehidupan dan perjalanan hidup anak manusia. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Dalam kesempatan yang singkat
Allah Subhanahu wa ta'ala ingin bagaimana kita ini faham atas tujuan hidup kita. Allah hantar kita ke dunia dalam waktu yang singkat, bukan sia-sia belaka. Bukan hanya untuk makan, minum, tidur dan melepaskan syahwat. Apa bedanya manusia dengan binatang ketika tujuan hidupnya hanya untuk mengenyangkan perutnya, melampiaskan syahwatnya? Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Allah melarang kita untuk ikut-ikutan orang-orang yang salah tujuan hidupnya. Karena mereka hanya melampiaskan nafsu dan mengenyangkan perut. Makan, minum, tidur dan melepaskan syahwatnya. Bukan itu tujuan hidup kita. Allah bertanya, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un?" Wahai manusia, apakah kamu mengira, apakah kamu menyangka bahwa kehidupan kamu yang singkat di dunia ini untuk sia-sia belaka? Dan apakah kamu mengira bahwa kau tidak akan kembali kepada aku? Kenapa Allah tanyakan pertanyaan ini kepada kita? Karena banyak manusia yang hidup di dunia tapi dia belum memahami maksud dan tujuan hidupnya. Untuk apa Allah hadirkan dia? Harus bagaimana dia jalani kehidupan? Dan kemana berakhirnya kehidupan kita nanti? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali bagaimana dia menyembah aku, mengabdi kepada aku, patuh dan taat atas aturanku, ikut arahanku. Itulah maksud dan tujuan Allah menghantar kita ke alam dunia yang singkat ini. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai hambaku, khalaqtuka li'ibadati fala tal'ab." Aku ciptakan kamu hanya untuk ibadah kepada aku. Aku ciptakan kamu untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Fala tal'ab, jangan kau main-main dalam ibadah. Sungguh-sungguhlah, konsentrasilah, berikan waktu yang cukup, jangan main-main dalam ibadah. Karena itu maksud dan tujuan hidupmu. Wa takafaltu 'alaika birizqi fala tat'ab. Dan aku telah tetapkan, tentukan, aku telah jatah kadar rizki yang akan sampai kepada kamu. Fala tat'ab. Jangan kau habiskan waktumu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk mengejar rizki yang sudah aku tetapkan kepada kamu. Dan kau tinggalkan ibadah kepada aku. Jangan. Di penghujung hadis qudsi tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menutup dengan kalimat yang sangat indah. Apa kata Allah? "Wahai hambaku, fa in wajadtani wajadta kulla syai', wa in faqadtani faqadta kulla syai'." Wahai hambaku, kalau kamu dalam kehidupan yang singkat ini berhasil mendapatkan aku, maka kau telah mendapatkan segala kebaikan dunia dan akhirat. Tapi kalau ternyata kau kehilangan aku, kau tidak berhasil mendapatkan aku, walaupun kau punya segala-galanya, hakikatnya kau tidak pernah mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Orang yang sukses, orang yang berhasil mendapatkan Allah. Orang yang sukses, orang yang memahami maksud dan tujuan hidupnya. Karena pentingnya perkara ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim para nabi dan para rasul secara bergantian, dari Nabi Adam alaihissalam sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin. Untuk apa? Menyampaikan pesan besar dari Allah supaya manusia tidak gagal faham, memahami hakikat kehidupan yang sebenarnya. Dari satu nabi pindah ke nabi yang lain, dari satu nabi pindah ke nabi berikutnya.
Terus secara bergantian Allah datangkan Nabi untuk berjumpa manusia, mendatangi manusia, memahamkan manusia maksud tujuan hidup yang sebenarnya. Ada di antara Nabi yang dibakar, ada di antara Nabi yang dibunuh, ada di antara Nabi yang diusir dari kampung halamannya. Dan tidak luput juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat beliau menyampaikan pesan besar dan penting ini kepada umatnya, macam-macam ujian dan cobaan dialami oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan, wallahi laqad udhitu fillah ma lam yu'dha ahad. Demi Allah, aku telah mengalami penderitaan yang berat yang mana tidak akan ada seorang nabi yang mengalami penderitaan lebih daripada penderitaan yang pernah aku alami. Beliau adalah Habibullah, beliau adalah kekasih Allah, tapi Allah korbankan demi menyampaikan pesan penting supaya pesan besar ini sampai kepada manusia. Anak beliau Fatimah radhiyallahu anha menangis melihat keadaan ayahnya. Laqad syahab launuka wahlau laqad thiyabuka. Wahai ayahku, telah kusam wajahmu, telah kusut pakaianmu. Berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang petang, tenggelam di tengah-tengah manusia, menyampaikan pesan besar dari Allah Subhanahu wa taala supaya manusia memahami maksud dan tujuan hidupnya. Maka beliau katakan kepada anaknya, ya Fatimah la tabki. Wahai anakku Fatimah, jangan kau menangis. Innallaha ta'ala qad ba'atha abaki ala amrin azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ayahmu ke dunia ini untuk menyampaikan pesan besar dari Allah supaya sampai kepada seluruh manusia. Maka Nabi bersemangat di dalam menyampaikan risalah dakwah supaya pesan besar dari Allah ini sampai kepada setiap rumah. La yabqa ala dhahril ardi madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah bi'izzil aziz aw bidhillid dhalil. Nabi masuk ke rumah yang terbuat dari batu dan dari tanah. Didatangi setiap orang. Datang ke khemah-khemah, mengirim surat kepada raja-raja, masuk ke lorong-lorong, naik ke atas bukit. Ketika Nabi menyampaikan risalahnya, manusia terbagi menjadi dua kelompok. Ada yang mau dengar pesan dan amanah Nabi, dan ada yang ingkar kepada Nabi utusan Allah. Orang yang mau dengar pesan dan arahan Nabi, hakikatnya dialah orang yang menginginkan surga. Dan orang yang ingkar kepada Nabi, dialah orang yang menolak surga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Nabi, semua umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali yang tidak mau, yang enggan. Qila wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Kok ada manusia yang enggan masuk surga? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang mau taat kepada arahanku itulah orang yang menginginkan surga. Dan orang yang ingkar kepada aku itulah orang yang menolak surga. Di depan kita jelas ada dua jalan. Jalannya para nabi dan jalannya syaitan. Inilah yang kita minta setiap hari kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah aku jalan yang lurus. Berikan aku petunjuk hidayah. Allah katakan siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan hidayah adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Golongannya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Itu yang kita minta setiap hari kepada Allah. Dan jalan tersebut sudah diarahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi begitu semangat menyampaikan pesan besar dari Allah? Karena Nabi melihat apa-apa yang belum pernah kita lihat.
Nabi mendengar apa-apa yang belum pernah kita dengar. Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma'alam, la bakaitum katsiran wal tadhaku qalilan." Wahai umatku, kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kau akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa kita hari ini lebih banyak tertawa daripada menangis? Karena kita kurang yakin dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dan kurang yakin dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi inni ra'aitul jannah walam ara al khair mithlal jannah. Aku telah ditunjuki surga dan tidak ada keindahan melebihi indahnya surga. Dan aku telah ditunjuki neraka, tidak ada penderitaan yang melebihi penderitaan manusia di dalam neraka. Oleh karena itu, Nabi terus berjalan menyampaikan pesan penting dari Allah. Yatajawwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan wa nahara. Nabi berkeliling mendatangi umat siang dan malam. Siang hari bertetesan keringat, malam hari bercucuran air mata. Demi apa? Demi menyampaikan pesan besar, pesan penting dari Allah supaya sampai kepada manusia di dunia ini. Sekelompok orang Quraisy pada saat itu datang menjumpai Nabi. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, in kana turidu bikal ba'ah falnuzawwijuka 10." Kalau kamu suka wanita, aku siapkan 10 wanita tercantik di kalangan Quraisy. In turidu malan naj'aluka aghna Quraisy rajulan. Kalau kau suka harta ya Muhammad, aku jadikan kau orang yang paling kaya di antara kami. In turidu mulkan fanumallikuka. Kalau kamu suka pangkat dan jabatan, aku angkat kamu sebagai raja. Syaratnya satu, berhenti kamu mengumumkan, berhenti kamu mengajak, berhenti kamu berdakwah. Jangan kamu menyampaikan cerita baru itu kepada mereka. Maka apa jawab Nabi? Nabi dengan tegas mengatakan, "La wudi'ati syamsa fi yamini wal qamara ala yasari. Wallahi ma taraktu hadzal amr hatta yudhhirahu Allahu aw ahlika fi talabih." Andaikan kau mampu mendatangkan matahari, kau letakkan di tangan kananku, dan kau mampu mendatangkan bulan, kau letakkan di tangan kiriku, supaya aku berhenti menyampaikan pesan penting kepada umatku, demi Allah sedetik pun aku tidak akan pernah berhenti sampai Allah memenangkan aku atau aku tenggelam di dalam dakwah. Inilah keputusan baginda sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena cintanya Nabi kepada umat. Karena sayangnya Nabi kepada kita, Nabi tidak pernah mau berhenti di dalam menyampaikan pesan penting dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai manusia ini tidak memahami maksud dan tujuan hidupnya. Karena penyesalan di akhirat sama sekali tidak berguna lagi. Setelah manusia tinggalkan dunia, pasti akan menyesal. Penyesalan pertama ketika dijerat dengan sakaratil maut. Wajaat sakaratil maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ketika manusia tiba-tiba didatangi dengan yang namanya sakaratil maut, dia berusaha untuk lari dari kematian, tapi dia tidak bisa lari kemana-mana. Ketika datang kematian, mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka, dia juga pasti harus mati. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau bisa ditunda kematian ini sebentar saja, aku akan sedekahkan hartaku dan aku akan menjadi orang yang soleh. Tidak ada gunanya penyesalan di akhirat. Penyesalan kedua ketika manusia sudah mati. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'mala salihan fi ma taraktu. Ketika kematian sudah datang dengan wujud yang nyata, maka manusia minta dihidupkan lagi ke dunia. Untuk apa? Beramal soleh. Dia menyesal atas waktu, kesempatan, peluang yang singkat Allah titipkan kepadanya di dunia untuk memahami maksud hidup, tapi dia gagal memahami maksud hidupnya. Maka dia minta hidup kembali untuk beramal soleh. Penyesalan berikutnya ketika sampai di akhirat nanti. Saat manusia melihat di depan matanya benarnya janji-janji Allah, benarnya janji-janji Rasul,
satu langkah yang kita langkahkan ke masjid, satu huruf Al-Quran, satu rupiah yang kita sedekahkan, satu senyuman kita untuk saudara kita, semua jelas pahalanya pasti dan pasti. Tapi itu semua lupa kita amalkan. Maka saat itu manusia menyesal dan mengatakan, Rabbana absarna. Ya Allah, sekarang aku baru melihat. Wa sami'na, sekarang aku baru mendengar. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan aku ke dunia sekarang ya Allah. Aku sekarang baru sadar. Sekarang aku baru yakin. Sekarang aku baru mengerti ya Allah. Bahwa itu semua penting ya Allah. Dan aku lepaskan kesempatan emas itu. Karena aku tidak memahami maksud dan tujuan hidupku. Penyesalan di akhirat sama sekali sudah tidak berguna lagi. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita fahami maksud dan tujuan hidup kita yang sementara di dunia ini. Jangan sampai kita gagal memahaminya. Kita dihadirkan oleh Allah ke dunia untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah. Kalau ibadah kita sempurna, maka Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita di dunia sampai di akhirat nanti. Tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita ragu-ragu dengan janji Allah. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki ataupun wanita, siapa saja dia punya iman dan amal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti dan pasti aku datangkan kehidupan yang baik untuknya. Belum lagi mati, kehidupan yang baik Allah sudah berikan sebagai bonus atas kebaikan yang dia lakukan di dunia, dan hadiah yang sebenarnya Allah berikan di akhirat nanti berupa surga. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia tidak campurkan imannya dengan kesyirikan, pasti dan pasti orang tersebut akan mendapatkan keamanan dari Allah, dan itulah orang-orang yang pasti mendapat hidayah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang takwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar untuknya, dan Allah akan datangkan rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Walaupun langit tidak meneteskan satu tetes air pun, bumi, tanah tidak menumbuhkan satu pohon pun, rizki manusia yang bertakwa dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral Jum'ah rahimakumullah. Di dalam menetapkan maksud dan tujuan hidup kita, kita harus yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kita dengan janji-janji yang benar dan pasti. Maka insya Allah, ketika kita mengarungi kehidupan yang singkat ini dengan kefahaman yang utuh atas maksud hidup kita, maka kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan menjadi naungan surga sebelum kita mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.